السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pagi yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup. Oleh karena itu salah satu doa yang disyariatkan oleh Nabi ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mengembalikan nyawaku. Radda alayya ruhi wa adhina li bidzikrihi, dan Allah Azza wa Jalla izinkan aku untuk berzikir menyebutnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Demikian juga yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan jiwa ini ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Demikian juga Allah Azza wa Jalla yang mewafatkan jiwa ini ketika dia belum mati, di saat dia tidur. Maka para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, disebutkan di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-42, kita dalam kehidupan ini, waktu tidur awal dari kematian. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfus, Allah yang memegang jiwa kita. Maka sangat indah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi waktu kita tidur, kita dalam keadaan apa? Mati. Begitu kita bangun tidur, Allah Azza wa Jalla kembalikan lagi nyawa kita. Kemudian Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kepadaku nyawaku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan Allah Azza wa Jalla izinkan kita untuk menyebutnya. Dikembalikan nyawa kita oleh Allah Azza wa Jalla
Di saat kita bangun tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berzikir. Satu riwayat, barang siapa yang bangun tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada badanku, wa adzina li bi dzikri wa radda alayya ruhi, dan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan Allah mengizinkan aku untuk menyebutnya. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Tema yang akan kita ambil pada kesempatan pagi ini, belajar dari ujian dan kematian. Pertama, al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhirat, salah satu rukun iman. Maka lihat, sangat sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan iman kepada Allah, tauhid, mesti digandengkan atau sering digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada di akhir, muliakan tetangga, tamu, katakan yang baik atau diam. Selalu dan sering dikaitkan oleh Allah azza wa jalla, dikaitkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena ingat para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, iman kepada hari akhir ini merupakan jaza, balasan terhadap al-imanu billah, ya, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana jazanya, di sana balasannya, di sana kita akan menuai hasil yang kita lakukan di dunia ini. Maka selalu digandengkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah, di antara rangkaian dari al-imanu bil yaumil akhir, mulai dari sakaratul maut, sakratul maut, kemudian setelah itu al-maut, kemudian setelah itu masuk ke dalam kubur, kemudian setelah itu masuk kepada su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat, kemudian setelah itu al-ba'ats, hari kebangkitan, kemudian setelah itu al-hasyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian setelah itu barulah dia asy-syafa'ah, mulai syafaat, kemudian al-hisab, kemudian al-mizan, kemudian al-haud, telaga, kemudian as-sirat yang di atas neraka jahanam, kemudian al-jisir, qantarah, titian antara jembatan dengan surga, kemudian imma ilal jannati wa imma ilal nar, entah kemungkinan masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla atau masuk ke neraka Allah azza wa jalla. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Poin pertama, kita mau dengarkan kaifa halus salaf, bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, pendahulu kita yang saleh, ma'al ibtila, yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Ingat, kita hidup dan Allah azza wa jalla turunkan Adam ke dunia ini adalah sebagai ujian. Negeri kita yang hakiki adalah al-jannah. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla ciptakan Adam pada hari Jumat, kemudian wa udkhila al-jannah yaumal jum'ah, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, kemudian dikeluarkan dari surga pada hari Jumat, kemudian wa tuwfiya yaumul jum'ah, diwafatkan pada hari Jumat, walan taquma as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah,
dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana? Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Tanda-tandanya pun kapan keluarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Jangan-jangan kiamat itu dekat. Dan dijelaskan oleh para ulama kita, kullu atin qarib. Semua yang akan datang itu pasti dekat. Dan minimal kedekatannya adalah kembali kepada kiamat kita masing-masing. Yang disebut man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal dunia, berarti kiamat itu sudah tiba pada dirinya masing-masing. Apalagi al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita jangan bertemu dengannya para hadirin. Kenapa? Bertemu dengan hari kiamat ini adalah orang-orang yang paling jahat di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, bertemu dengan kiamat masih hidup. Maka jangan ada yang berdoa, ya Allah hidupkan aku supaya bisa ngelihat kiamat. Jangan pernah ada yang berdoa. Kenapa? Yang masih hidup kiamat dia manusia paling buruk. Kenapa? Karena sebelum tibanya kiamat, setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla mengirim angin dari Syam, satu riwayat dari Yaman, dan itu akan mencabut nyawa semua orang beriman, tidak disisakan sekecil semut hitam yang paling kecil imannya, pasti mati dengan angin tersebut. Yang tersisa hanya orang-orang kafir. Di tengah-tengah mereka terjadi kiamat. Ini yang pertama, manusia yang paling buruk. Yang kedua, yaitu walladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Kalau kubur nabi tidak boleh dijadikan tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi kubur bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kubur Nabi alaihi salatu wasallam lebih besar terfitnah manusia. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Kemudian dalam hadis yang lain, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, jangan jadikan kuburku 'id, tempat yang dikunjungi berkali-kali. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Poin pertama, al-ibtila, ujian. Allah azza wa jalla menjelaskan dalam suratul Anbiya ayat 35. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tidak ada yang tidak mati. Semua. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah firmankan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, engkau mati. Dan manusia ini semuanya mati. Hanya satu yang masih hidup, para hadirin, di kalangan para anbiya. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hanya dia yang masih hidup. Tentunya dengan ketetapan dan takdir yang Allah kehendaki. Wala yanzilanna fikum Isa ibnu Maryam hakaman muqsita atau hakaman adla. Dan akan turun di tengah-tengah kalian Isa ibn Maryam, seorang hakim yang adil, yang dia akan berkuasa 7 sinin, sekitar 7 tahunan, dan dia yang akan menghancurkan berhala, salib-salib, membunuh babi-babi. Tidak ada yang diterima kecuali Islam. Hikmah.
Dan setelah itu beliau berhaji, berumrah. Setelah itu meninggal dunia, disolati jenazahnya oleh kaum muslimin. Setelah itu barulah datang angin yang dari Syam yang mencabut nyawa semua orang beriman. Lalu Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi kita-kita ini yang sehat-sehat ini ujian para hadirin. Yang ada kelapangan rezeki, ini ujian. Karir sukses terus, ini ujian. Jangan pernah mengira yang masuk rumah sakit saja dapat ujian. Yang bangkrut aja dapat ujian. Yang ketabrak mobil aja dapat ujian. Tidak. Yang bangkrut dapat ujian. Semua kita ini berada dalam ujian. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Bagaimana orang beriman ini disebut menakjubkan urusannya? In asabathu sarra syakar. Ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Ketika mendapatkan bencana dia sabar, fakana khairan lahu, itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa limu'minin, dan ini tidak dimiliki sikap ini kecuali hanya oleh orang-orang beriman. Nah, dalam hadis ini para hadirin, bahwasanya orang yang mendapat nikmat ujiannya syukur atau tidak. Yang mendapatkan bala, bencana, musibah, ujiannya apa? Sabar atau tidak. Lihat Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang Allah Azza wa Jalla berikan dia apa? Mulkan la yanbaghi li ahadin. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun para jamaah. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli mulka. Ya Allah, berilah aku kerajaan. Ya. Kerajaan apa? Kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelah beliau. Kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Saking hebatnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerajaan beliau menguasai al-jin, ya, syaitan, ifrit. Maka lihat, di saat beliau diberikan kerajaan oleh Allah Azza wa Jalla, apa kata beliau? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya datang dari karunia Rabbku. Dalam surat An-Naml ayat 40. Ini karunia Allah. Liyabluwani, Allah ingin uji aku. Aashkuru am akfur. Apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur? Syukur atau kufur? Nah, maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, begitu mendengar kerajaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ya. Begitu salat, dan ingat petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat sendiri atau menjadi imam, mesti ada pembatas di depan kita para hadirin. Ada sutra yang berdiri, bukan garis. Tembok, orang yang sedang duduk, ya, kursi, meja, tiang. Yang berdiri minimal berapa? Setengah meter atau satu hasta. Ketika Nabi SAW berdiri sholat, ternyata Nabi SAW mencekik, tangannya maju. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, tadi syaitan namanya Khinzab,
Dia ingin memutus salatku dan aku cekik dia sehingga keluar air liurnya. Aku rasakan di tanganku. Laula da'watu akhi Sulaiman. Sekiranya bukan doanya saudaraku Nabi Sulaiman, la rabattuhu fi sawaril Madinah atau sawaril masjid. Aku akan ikat dia di tiang masjid. Yal'abu bihi ghilmanu ahli Madinah, akan dimain-mainkan oleh anak-anak kota Madinah. Ini para hadirin, Nabi SAW malu ngikat jin. Tapi kalau kita ini hebat, bisa masukkan jin ke dalam botol. Ini saya tidak tahu ilmu apa ini. Rasulullah SAW malu. Nah, oleh karena itu para hadirin, ini ujian bagi Nabi Allah Sulaiman. Nah, kita juga dituntut oleh Allah Azza wa Jalla antara yang dua ini. Maka Nabi SAW atau disebut oleh sahabat, ya, al-imanu nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Kita mendapatkan kenikmatan, dibutuhkan apa? Syukur. Kita mendapatkan ujian dan bencana, kita dituntut untuk sabar. Ini ujian kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabatnya Muadz bin Jabal, "Wallahi ya Muadz, inni la uhibbuk." Demi Allah ya Muadz, aku mencintaimu. La tad'anna an taqula dubura kulli salatin. Jangan pernah lupa ucapkan di setiap penghujung salat. Jangan lupakan di setiap penghujung salat. Apa itu? Mana Pak Lalu Yasin? Ada beliau? Ada kelihatan tadi dia. Apa kita baca penghujung salat? Jangan lupa kata Nabi SAW. Barakallahu fiik. Allahumma a'inni. Jangan inni. Hamzah ain. Bantu aku ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kalau lupa sebelum salam boleh dibaca habis salam. Jangan pernah lupa kata Nabi SAW. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menyebut Allah Azza wa Jalla para hadirin. Imamnya kepanjangan aja. Kenapa? Habis sholat soalnya ada kerjaan. A'inni, bantu aku untuk menyebutmu. Wa syukrika, bantu aku untuk bersyukur. Wa husni ibadatik, bantu aku ya Allah untuk memperbaiki kualitas ibadah. Nah, kualitas ibadah ini tidak akan mengangkat, tidak akan naik kalau kita tidak belajar. Mesti kita belajar ibadahnya Nabi SAW. Dan inilah ungkapan bentuk rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Jadi tadi Allah azza wa jalla telah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami uji kalian dengan yang dua ini. Orang mendapat kenikmatan ujiannya apa? Syukur. Orang yang mendapatkan bencana dan musibah ujiannya apa? Sabar. Jadi tidak bisa kita mengatakan Masya Allah, untung Bapak ya, untung antum ya sukses, saya kasihan begini terus. Semuanya untung pada jamaah. Ya, yang mendapat nikmat kalau dia bersyukur untung. Yang mendapatkan bencana dan musibah kalau dia bersabar juga untung. Bahkan ingat, di antara 3 perkara yang tidak ada batasan ganjaran pahalanya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Orang yang bersabar itu dikasih pahala oleh Allah tanpa ada hitungan. Satu. Yang kedua, as-saum, puasa. Itu tidak ada serinya pahalanya para jamaah. Kemudian yang ketiga, memaafkan. Ini 3 amalan yang tidak ada berapa disebutkan ganjarannya. Kalau sholatul jamaah berapa kita dapatkan? 27. Sholat jenazah 1 gunung, mengantarkan ke kubur dapat 2 gunung. Tapi kalau sabar nggak ada kelipatannya. Ini menunjukkan besarnya karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersabar. Itu sebabnya Allah mengingatkan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi, orang-orang yang punya tekad yang kuat, yang kokoh, berdakwah terus, dihina, dicaci, dimaki, tapi terus dia bersabar sampai dia bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, semua makhluk punya bagian dari ujian. Dan tentu besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada hadis yang ke-5321, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah uji dia. Jadi jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah para hadirin. Jadi ketika kita dicoba, itu tandanya Allah apa? Senang. Maka itu sebabnya ketika orang diuji, derajat yang paling tinggi itu dia bersyukur. Dia bisa syukur, ini derajat luar biasa. Sabar itu mau tidak mau harus sabar. Tapi derajat yang lebih tinggi ketika diuji mampu untuk bersyukur. La ilaha illallah. Anakmu mati, alhamdulillah. Kira-kira bagaimana? Wah, ini katanya nggak ada hati orang ini katanya. Jadi dia mengira alhamdulillah itu adalah dia senang anaknya mati, bukan. Itu tanda Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya. Coba tengok apa kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Yaqul Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, madza fa'altum bi'abdi, apa yang kamu perbuat terhadap hambaku? Apa dijawab? Qabattu thamarata fuadihi. Ya Allah, aku cabut buah hatinya. Qala madza qala, kata Allah, apa yang dia katakan? Qala hamidaka wastarja. Dia memujimu lalu mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan hambaku ini istana di dalam surga dan namakan istananya istana pujian. Tapi ini derajatnya orang-orang yang tinggi imannya para hadirin, derajat syukur. Kenapa? Dia tahu kalau Allah uji dia, berarti Allah mencintainya. Maka di prinsip para hadirin, ketika Allah menguji kita, ini bukan Allah ingin membinasakan kita. Contoh sekarang, gambaran singkatnya atau gambaran realnya, anak-anak kita sekolah, ada masa ujian apa tidak? Apakah gurunya ingin menghancurkan muridnya atau ingin mengangkat derajat muridnya? Mengangkat kelasnya dong. Nah, engkau ujian supaya bisa naik kelas 2. Habis kelas 2 supaya bisa engkau naik kelas 3. Habis kelas 3 supaya engkau lulus. Allah Azza wa Jalla walillahil mathalul a'la. Dia punya perumpamaan yang lebih tinggi lagi para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menguji kita ingin melihat kita ini naik ke derajat yang lebih tinggi. Baik. Apa disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Mus'ab ibn Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Di antara kita ini ya Rasulullah, siapa yang paling keras ujiannya? Siapa yang paling besar cobaannya?
Qalal anbiya, para nabi. Apakah Allah Azza wa Jalla ingin membinasakan nabinya? Tidak, tapi apa? Dengan ujian itu nampak mana yang sukses atau mana yang benar-benar asli dan mana yang hanya sebagai orang-orang yang mengaku saja. Nah, coba tengok di dalam awal suratul Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu maknanya. Al-huruful muqatta'ah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan aku beriman? Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu kami tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Nah, jadi orang yang paling keras ujiannya, cobaannya dari manusia ini siapa? Para nabi. Rasulullah SAW contoh kita para jamaah. Waktu beliau sakratul maut. Sakratul mautnya Nabi seperti siapa coba? Seperti sakratul mautnya dua manusia. La ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan la ilaha illallah. Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakitnya. Nabi sakratul mautnya seperti dua orang. Sampai Fatimah radhiyallahu anha wa anis sahabati ajma'in menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Dan dibisiki Fatimah, la karbali abiki ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak akan ada lagi kesusahan dan kesempitan bagi bapakmu setelah hari ini. Jadi Nabi SAW benar-benar dibersihkan oleh Allah di dunia ini. Nabi kita dibersihkan sebelum dia menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Nabi mengatakan manusia yang paling keras ujiannya siapa? Para Nabi. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang mirip dengan Nabi. Ini para jamaah. Kalau semakin mirip akidah kita, ibadah kita, akhlak kita dengan Nabi SAW, ujian kita juga semakin besar. Ujian kita semakin besar. Maka orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, ujiannya besar, lebih-lebih di zaman ini. Maka lihat apa kata Nabi SAW, Bada al-Islamu ghariba. Dahulu Islam itu asing di tengah orang-orang kafir, musyrikin, munafikin, Yahudi, Nasrani. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Unasun salihun fi unasin su, manusia-manusia yang baik di tengah manusia-manusia yang buruk. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang memaksiat mereka, yang durhaka kepada mereka, yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. La ilaha illallah. Yang mirip dengan Nabi. Kemudian yang mirip dengan Nabi, wa yubtalar rajulu ala hasabi dini, dan kita akan diuji oleh Allah para hadirin sesuai dengan kadar agama kita, kadar keimanan kita. Fa in kana fi dinihi sulba, kalau imannya kuat, ishtadda bala'uhu, ujiannya pun keras. Wa in kana fi dinihi raqqah, kalau imannya tipis, ibtalahu Allah ala hasabi dinih, Allah uji dia tergantung agamanya, tergantung imannya. Fama yabrahul bala'u bil mu'min, orang beriman akan selalu disertai dengan ujian. Kita ini selalu disertai dengan ujian para hadirin. Hatta yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi min khati'ah, sehingga dengan ujian itu Allah jadikan kita berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Jadi Allah menguji kita, Allah memberikan kita musibah, Allah memberikan kita ujian, ini Allah ingin sucikan kita. Maka lihat Ummu Sa'ib radhiyallahu anha, pada suatu ketika dia sakit demam, panas. Ditanya oleh Nabi, "Madza biki?" Ada apa denganmu wahai Ummu Sa'ib?
Qala al-humma la barakallahu fiha, katanya. Ya Rasulullah, aku ini demam. Semoga Allah jangan berkahi demam ini. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Demam itu jangan dicaci, jangan dimaki. Kenapa? Fa innal humma yudhibu khataya al-mu'min atau al-muslim kama yudhibul kiru khabathal hadid atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya demam itu menghapus dosa anak Adam, seorang muslim atau seorang mukmin, sebagaimana pandai besi membersihkan karat besi. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, hatta syaukat au ma yusibul muslim min hammin au ghammin wala hazanin. Apa yang menimpa seorang muslim, dia susah, dia gundah gulana. Hatta syaukah, sampai duri atau kesandung. Illa kaffarallahu biha min khataya. Ini adalah sebagai penghapus dosa. Antum pilek, penghapus dosa. Antum sakit kepala, penghapus dosa. Antum sakit perut, penghapus dosa. Ini Allah berikan. Allah ingin menjadikan hambanya sampai dia meninggal dunia, dia bersih tanpa dosa. Maka jangan ada berprasangka, oh ini orang-orang yang maksiat terus kepada Allah, tidak pernah taat, sehat terus, ini tandanya Allah cinta sama aku. Kenapa? Enggak pernah sakit. Sebentar dulu. Ya, orang yang tidak pernah sakit ada ujiannya. Apa ujiannya? Syukur. Orang yang sakit ujiannya apa? Sabar. Masing-masing kita ini berjalan di atas ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin yang pertama mengenai ujian. Poin yang kedua, kita berbicara tentang kematian. Ayat yang tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dalam surat Ali Imran ayat 185, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, dalam suratul Ankabut ayat 57, semuanya mengatakan kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Jadi tidak ada orang yang hidup itu beribu-ribu tahun para jamaah. Sebagaimana keyakinan orang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Semua yang bernyawa mati. Ingat, hanya satu yang tidak mati itu dari kalangan manusia ini. Hanya siapa yang belum mati? Nabi Isa saja. Warrafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat dia ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, ya. Wa ma salabuhu, dia tidak disalib, tetapi Allah serupakan dia dengan seseorang. Dia diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian nanti ketika dia turun, Allah mengatakan wa innahu la'alamun lis-sa'ah. Turunnya itu tanda kiamat besar. Kapan? Allahu a'lam. Di mana? Baru ada hadisnya. Tempatnya inda manaratil bayda syarqi Dimashq, di menara putih di timurnya kota Damaskus. Dia yang ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Dan begitu dia turun, la yahillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Orang-orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa pasti mati. Dan jarak nafasnya itu bisa dicium madda basarih, sejauh mata memandang. Kalau ada orang kafir mencium nafasnya Nabi Isa, mati. La ilaha illallah. Begitu dikejar Dajjal, dzaba kama yadzubul milhu fil ma. Dajjalnya mencair, meleleh bagaikan garam yang meleleh di dalam air, larut di dalam air. Yang tersisa hanya daging kecil, dan Allah takdirkan harus dibunuh oleh Nabi Isa, maka ditombak oleh Nabi Isa. Dia dapat dikejar di Babiluddin, di pintu Lud, yaitu di Palestina, di Baitul Maqdis atau Muqaddis. Hanya dia yang masih hidup para jemaah. Adapun dikatakan Nabi Khidir masih hidup, ini khurafatnya siapa ini?
Tidak ada. Baik. Kita dengar hadis dikeluarkan Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a Jibrilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril, malaikat secara umum Allah berikan mereka kemampuan alat tasyakkul, membentuk diri seperti bentuk manusia. Tetapi ingat, malaikat-malaikat itu makhluk yang gagah, tidak pernah dia datang menyerupai orang jelek. Kecuali waktu ujian yang dibawakan di dalam Riyadhus Shalihin, 3 orang, ada yang botak, ada yang buta, kemudian ada yang kulitnya belang. Yang lain selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Salah satunya Jibril sering datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sahabat yang paling ganteng. Siapa namanya sahabat itu? Siapa namanya? Ami, siapa namanya? Ren? Siapa? Dihyah. Ya. Pak Lalu Yasin. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat ganteng sekali nih para jemaah. Jadi kalau Jibril datang, dipinjam bentuknya dia. Ganteng sekali. Maka pernah satu ketika waktu Nabi baru buka baju perang, ya, ternyata Jibril datang dalam bentuk Dihyah. Ya Muhammad, malaikat aja belum lepas kok baju perangnya, kok kamu lepas bajumu? Berangkat ke Bani Quraidah. Jadi sangat sering malaikat Jibril ini mendatangi Nabi SAW dalam bentuk sahabat siapa? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ini. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu ya Muhammad, engkau pasti mati. Engkau mati. Begitu ke alam kubur, ya sudah alam kubur, barzakh. Bukan lagi alam dunia. Engkau pasti mati. Maka lihat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar berita kematian Nabi SAW, Umar nggak percaya loh para jemaah. Sampai dia mengatakan, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, aku penggal lehernya. Abu Bakar datang menenangkan. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau hidup maupun mati dalam keadaan baik ya Rasulullah. Dibacakan ayat, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah sekiranya kalau Nabi Muhammad meninggal dunia atau dia terbunuh, kalian berbalik meninggalkan agamanya? Umar baru sadar ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Di sini Jibril mengatakan, ya Muhammad, hidup sesukamu, engkau pasti akan mati. Kita pun demikian para jemaah. Sesuka kita pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, kata Jibril. Ya Muhammad, cintai siapa yang engkau ingin cintai, sebab engkau pasti akan meninggalkannya. Kita pasti meninggalkannya para hadirin. Apapun yang kita cintai, harta kita akan tinggalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan antara seseorang dengan hartanya, dengan anaknya, dengan amal solehnya, seperti seseorang yang memiliki 3 kawan. Jadi hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan harta, hubungan kita dengan siapa? Dengan amal soleh. Seperti berkawan dengan 3 orang. Kawan pertama mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Satu kawan mengatakan, aku setia bersamamu selama hidup doang. Tapi kalau engkau mati, aku berlepas diri darimu. Engkau bukan bagian dari diriku, aku bukan bagian dari dirimu. Inilah harta kita. Yang mati ada bawa cek enggak?
Hah? Atau saya mau mati sama BMW saya. Ada? Nggak bakalan ada. Kenapa? Belum mati aja mau diperbutin. Yang kedua, ana ma'aka madum tahayyan ila hadhihi syajarah. Aku bersamamu selama engkau hidup sampai pohon itu. Pohon di kuburan. Ya. Fa idza balagta, kalau sudah sampai kuburan, lastu minka wa lasta minni. Aku bukan termasuk bagian dari dirimu dan engkau bukan termasuk bagian dari diriku. Inilah dia keluarga kita. Begitu sampai kubur, masuk liang lahat, ada yang mengatakan, "Pak, saya mau ikut mati bareng-bareng tanam sudah." Ada? Tidak ada. Sakit pelu aja kita ke Singapura. Kenapa? Berobat. La ilaha illallah. Yang ketiga, kawan ini mengatakan, "Ana ma'aka hayyan wa mayyitan." Aku akan selalu bersamamu sehidup semati. Aku hidup, engkau hidup. Engkau mati, aku ikut mati. Fadzakal amalus salih. Inilah dia amal saleh kita. Maka jadikanlah ini kawan setia. Amal saleh. Apa kata Nabi SAW? Yatsba'ul mayyit thalath. Yang akan mengiringi orang meninggal itu ada 3 hal. Keluarganya. Kemudian hartanya. Kemudian apa? Amalnya. Wa yabqa wahidun wa yarji'u itsnan. 1 yang diam, 2 yang pulang. Yang tersisa amalnya, yang pulang keluarga, yang pulang harta. La ilaha illallah. Lalu apa kata Jibril? Wa'mal ma syi'ta ya Muhammad, berbuat sesukamu, fa innaka majziyun bihi. Engkau pasti dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti dibalas. Baik kita dibalas, buruk kita dibalas. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman itu ada pada salat malam, para hadirin. Bukan pada status sosial, bukan pada jabatan, bukan pada harta. Ini hanya balag, batu loncatan kita menuju negeri akhirat. Kemuliaan kita pada salat malam. Kenapa? Karena kita langsung berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih-lebih sepertiga terakhir malam yang Allah turun ke langit dunia layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa anna Allah yanzilu ila samai dunya kaifa sya'. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Dia yang punya dunia, dia yang berkuasa, terserah bagaimana caranya. Wajib kita imani, tidak boleh kita selewengkan maknanya. Dan Allah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Man yad'uni fa astajibulah." Siapa berdoa aku kabulkan. Baik. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang beriman itu ketika dia tidak membutuhkan manusia, dia hanya bergantung kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas." Ketika kita ada musibah, ringankan musibah kita dengan hadis ini para jamaah. Hai sekalian manusia, ayyuma ahadun minan nas au minal mu'minin usiba bi musibatin. Siapapun dari orang-orang beriman ditimpa musibah, falyataz bi musibatihi bi. Dia harus ingat musibah yang menimpa diriku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna ahadan min ummati lan yusiba bi musibatin ba'di ashadda alaihi min musibati. Siapapun yang mendapat musibah sepeninggalku, kata Nabi, tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa musibah wafatnya Nabi? Wahyu enggak ada. Maka lihat, begitu Nabi SAW wafat, mulai yang bayar zakat dahulunya tidak mau bayar zakat. Di zaman Nabi nggak berani, nggak bayar. Yang tidak pernah ngaku dirinya jadi Nabi, begitu Nabi mati, ada yang ngaku dirinya jadi Nabi, bayangin. Bahkan sampai detik ini ada pula yang ngaku dirinya jadi Nabi. Malu-maluin saja Indonesia lagi. Lebih parah lagi Lombok lagi para jemaah.
La ilaha illallah. Ayo, di zaman Nabi nggak ada. Maka musibah terbesar umat ini wafatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, para hadirin, apa kata beliau? Rahimallahu rajulan lam yagharrahu ma yara min kathratin nas. Pelajaran nih para jamaah. Semoga Allah merahmati seseorang, dia tidak terbuai, dia tidak tertipu dengan banyaknya orang. Karena kita ini senang kalau banyak itu. Duit banyak, senang. Istri banyak, senang. Ya, jabatan banyak, senang. Bintang banyak, senang. Semuanya senang. Mobil banyak, senang. Pesawat banyak, senang. Enggak ada yang enggak pernah senang kalau banyak itu. Ya. Ibnu Adam, kata beliau, hai anak Adam, innaka tamutu wahdak. Ingat, engkau itu akan mati sendirian. Wa tadkhulul qabra wahdak. Engkau juga masuk kubur sendiri. Ada yang mau menemani kita, para jemaah? Bang, tunggu dong sampai malam di sini. Gak ada. Wa tub'ats wahdak. Engkau dibangkitkan dari kubur juga sendirian. Wa tuhasib wahdak, engkau akan dihisab oleh Allah hari kiamat sendirian. Wa antal ma'ni wa iyyaka yurad, engkau yang dituju dan engkau yang dimaksud, para hadirin rahmati Allah tabaraka wa taala. Sampai beliau juga mengatakan dalam ucapan yang lain, yushiku an yanzila bika malakun min malaikatillah. Hampir turun kepadamu malaikat dari malaikat Allah azza wa jalla. Fadhun ghalid, kasar, keras. La ya'sillah ma amarahu, tidak pernah maksiat kepada perintah Allah. Fayukhrijuka min sa'ati qasrika ila dhiqi qabrika, dia akan seret engkau dari lapangnya istanamu menuju sempitnya kuburanmu. Orang kaya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, miskin, kuburannya sama enggak? Ya, sama saja. Berapa kali berapa? Ya, 2 meter atau 2,5 meter, jarang 2,5 meter ya. Kenapa? Rata-rata kita orang Indonesia 160, 170, 2 meter jarang. Nah, tambah lebarnya berapa? 1 meter, panjangnya 2 meter lah kita katakan. Kaya miskin sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan kita nanti amal soleh kita. Saya tutup dengan ucapan yang dibawakan oleh para ulama kita. Ditemukan di suatu kuburan satu ucapan. Apa katanya? Nuqilna min dari abirah ila dari ibrah. Sungguh kita ini semua akan dipindahkan oleh Allah azza wa jalla dari negeri abirah, negeri jembatan. Apa ini? Dunia. Akan menuju negeri pelajaran. Kuburan. Orang begitu melihat kuburan, apa kata Nabi? Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur. Kubur itu mengingatkan kalian tentang apa? Kematian akhirat. Kita ngelihat orang, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assallallahu lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan dari kaum mukminin dan muslimin, kami pasti menyusul. Itu loh artinya zikir ziarah kubur itu, salam kubur itu, kami pasti menyusul. Tapi pernahkah kita merenunginya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Dan hakikatnya kalau kita berbicara tentang pelajaran dari kematian dan ujian banyak, tetapi cukuplah itu sebagai pemberi peringatan bagi kita, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dan tidak ada yang bisa kita bawa mati kecuali teman setia itu saja. Sampai disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi membaca surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, Nabi mengatakan apa? Yaqulu bunu Adam, anak Adam akan berkata hari kiamat, mali, ya Allah, mana hartaku yang banyak itu? Apa jawaban Allah? Ya bani Adam, wahallaka
tidak ada yang kamu miliki dari hartamu illa ma akalta fa afnaita. Yang kamu makan 2 jam 3 jam cair. Itu asli punya kita itu. Yang kedua, ma tasaddaqta fa amdaita atau ma labista fa aflaita. Yang kau pakai sampai hancur. Baju sampai lusuh, asli punya kita itu. Mobil sampai lebur, itu asli punya kita. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, itu yang asli punya kita. Hanya 3 yang kita punya di dunia ini. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita yang 2 ini akan hilang. Yang 1 ini yang akan abadi. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertanyaan pertama, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Salah satunya adalah dari Surau TV di Sumatera Barat. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menggapai husnul khatimah? Sungguh pertanyaan yang luar biasa. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Nah, contoh orang balap. Mana ukuran menang? Start pertama atau finish? Finish. Maka lihat, ketika Imam Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan di akhir-akhir Ramadan, apa kata beliau? Beliau mengatakan, dan juga disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ucapan Syekhul Islam mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi ukuran adalah sempurna di ujungnya, bukan kurang di awalnya. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatul midmar badalat qusara juhdiha litafuza bis sibaq fala yakunil khaylu aftanu minka. Kuda balap ketika dia akan finish, dia menghabiskan segala tenaganya untuk bisa keluar menjadi pemenang. Ini kuda para jamaah. Maka jangan sampai kita orang beriman ini, ya, kuda lebih cerdas dari kita. Nah, coba tengok Ramadan. Mudah-mudahan di Masjid Sadar ini, di Denpasar ini, ya di Bali ini, semakin akhir Ramadan, sapnya semakin mundur. Jangan sapnya semakin maju. Setiap hari ada kemajuan. Maka lihat itu orang yang di Makkah, orang di Madinah. Semakin akhir semakin apa? Semakin membeludak, kencing aja susah. Kenapa? Karena mau finish. Nah demikian juga kita, ketika kita ingin mendapatkan husnul khatimah, semakin hari hendaklah kita semakin meningkatkan amal kita. Dan hati-hati tentaranya iblis. Apa tentaranya iblis? Saufa. Apa arti saufa? Saya akan. Ayo Pak, kita ngaji. Nunggu pensiun lah. Jangan-jangan dipensionin duluan sama malaikat. Maka itu sebabnya Nabi SAW memesan Ibnu Umar. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau sekedar orang yang berlalu lalang saja. Ya, mampir saja. Lalu beliau memegang pundaknya Ibnu Umar. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau sekarang musimnya, kerjakan sekarang, jangan besok. Wa khudh li sihhatika li maradika. Sebelum sakit, manfaatkan masa sehat. Sebelum miskin, manfaatkan masa kaya. Jangan pernah, oh nanti, oh besok, oh iya besok, oh masih ada waktu. Besok itu enggak bakalan habis. Sementara
umur kita semakin berkurang. Jadi untuk bisa husnul khatimah, pertama kita katakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling mantap, paling kuat. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita husnul khatimah, ingat umur kita hanya sehari semalam. Maka oleh karena itu, syamir, ya, kencangkan ikat pinggang kita, sing-singkan lengan baju kita, mari segera beramal dan jangan pernah menunda amal-amal kebaikan. Kalau berada di waktu pagi jangan tunggu sore, kalau berada di sore hari jangan tunggu waktu pagi. Yang ketiga, bantu diri kita dengan al-ashab al-qurana as-salihun, teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Orang itu beragama tergantung temannya, tergantung kawannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Tengok siapa teman kita, siapa kawan kita. Rasulullah SAW, Allah pilihkan kawan yang terbaik. Mereka lah para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya. Tapi ketika kita berbicara dengan Abu Jahal, siapa kawannya? Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan. Ustaz, ada seorang muslim atau untuk seorang muslim kita mendapat musibah, itu salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Apakah termasuk ujian atau azab? Ambil contoh, Nabi SAW menjelaskan tentang mati mendadak. Banyak nggak mati mendadak sekarang? Banyak sekali, terutama stroke, serangan jantung ini. Bahkan ada yang kaget dapat duit, mati dia. Bayangin antum. Ya, ada kawan ini, dia cerita, ini sanadnya Ali, tinggi sanadnya langsung. Satu orang aja jaraknya antara korban ini. Ya, dia punya tanah ditawar 4 miliar kalau nggak salah. Lewat sahib ini, teman ini begitu lewat sini, anak tanya ente katanya, banyak nggak duit 4 miliar tuh? La ilaha illallah katanya, 4 miliar tuh banyak sekali katanya. Dia minum kopi, nggak lama mati terus daripada jamaah. Apa kata Nabi SAW tentang mati mendadak itu? Rahmatul lil mu'minin. Kalau orang beriman dia mati mendadak, itu kasih sayang buat dia. Wa akhdhatu asafin 'alal kafirin, dan kematian yang mengerikan bagi orang-orang kafir. Nah, ketika orang kafir mendapatkan bala, itu adalah DP-nya di dunia. Belum di akhirat. Dan itu azab. Coba lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, tentang taun. Ya, taun ini ada beberapa tafsir para ulama. Satu mengatakan penyakit tertentu, satu mengatakan pokoknya penyakit yang mematikan banyak dalam waktu singkat, ini namanya taun. Ini termasuk corona, ini taun juga nih para jamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taun rijsun wa adzabun ursila ala bani Israil aw man kana qablakum. Taun itu dikirim oleh Allah kepada Bani Israel sebagai siksa. Sebagai apa? Siksa, azab bagi Bani Israel dan orang-orang sebelum kalian. Fa idza waqa'a bi ardin wa anta fihi fala takhruju minhu firaran. Apabila terjadi di satu negeri, engkau berada di dalamnya, jangan keluar takut mati. Tapi kalau keluar bisnis tidak ada masalah. Tapi takut lari dari kematian itu tidak usah. Wa idza antum, ya, dan apabila kalian berada di luarnya, fala taqdimu alaihi, jangan kalian mendatanginya. Ini dia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wajalla, ketika menimpa orang kafir, ini azab yang disegerakan oleh Allah azza wajalla bagi orang-orang kafir. Dan ini sebagai apa? Muqaddimah, permulaan, pendahuluan yang diberikan oleh Allah azza wajalla. Entah mereka mau kembali kepada Allah dan beruntunglah mereka, atau kalau tidak, maka apa? Ini sebagai muqaddimah siksa bagi mereka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Itu sebabnya Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran, afalam yasuru fil ardi fayanzuru
Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini? Tengok bagaimana akibat yang dirasakan oleh orang-orang mendustakan para nabi dan para rasul. Kaum 'Ad, kaum Tsamud. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Firaun beserta tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan mereka peringatan, siksa di dunia belum di akhiratnya para hadirin. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita dan Allah lindungi kita. Wallahu taala ala wa alam.